Nah Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada saat ini diambil dari Mazmur 104. Dan Mazmur ini merupakan satu nyanyian, satu lagu yang bukan sekedar nyanyian biasa. Dalam arti demikian, sebelum kita kupas Mazmur 104 ini, sebelum kita bahas Mazmur atau lagu nyanyian pujian di Mazmur 104, kita akan mencoba melihat, mengupas seperti apa dan bagaimana orang Yahudi di dalam meresapi, memaknai setiap nyanyian mereka. Kita akan dengarkan satu nyanyian dari Mazmur pasal 10 ayat 16. Kalau Bapak Ibu buka Mazmur pasal 10 ayat 16, di situ ada tertulis, Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Nah ada lagu, Hashem Melech, Hashem Yimloch Leolam Fa'ed. Ini lagu tradisi orang Yahudi. Saya minta tolong diputarkan video klip lagu yang pertama. Dari video klip ini kita bukan hanya belajar lagu, tapi kita bisa mengerti makna lagu ini bagi orang-orang Yahudi. Bisa tolong diputarkan? Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Leolam Va'ed. 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 Ada kejadian seorang melakukan kekerasan temannya. Ini nama Allah, Yud Vehe Vefat Vehe, atau biasa dikenal YHWH, 4 konsonan dan tetragrammaton. Lagu ini sekali lagi pujian berdasarkan Mazmur pasal 10 ayat 16. Ketika dia baca Tanakh, dia baca Alkitab, ternyata apa yang dia baca dalam Alkitab tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu sebabnya dia memperbaiki, dia minta maaf kepada temannya yang dia tadi lakukan kekerasan atau semacam bunuh. Ya, cukup. Terima kasih. Lagu Hashem Melech. Lagu ini diambil dari Mazmur pasal 10 ayat 16. Pengakuan iman bahwa Tuhan itu adalah Raja. Dan karena Tuhan Raja, mereka harus taat kepada Tuhan. Orang Yahudi terkenal dengan rasa takut akan Tuhan. Kata takut itu bahasa Ibrani itu yirat, itu punya kata dasar yare. Dan kata dasar yari itu bisa diterjemahkan bukan takut ngeri. Tapi terjemahan lain harafiah itu taat. Yang lain hormat yang mendalam. Jadi orang Yahudi betul-betul dia punya rasa takut akan Tuhan. Di situ dia hormat yang mendalam kepada Tuhan. Dan taat yang mendalam, yang luar biasa pada Tuhan. Lagu tadi, Hashem Melech, Hashem Malah Hashem Leolam Va'ed. Itu bicara bagaimana mereka betul-betul menempatkan Tuhan sebagai Raja. Mereka akan taat kepada Tuhan. Segala perintah Tuhan mereka akan terapkan. Tadi adegan dia lakukan kekerasan. Semacam bullying kepada seorang rekan. Ketika dia baca Alkitab, Tanakh, ya, Taurat, Neviim, Ketuvim, itu perjanjian lama. Dia bisa lihat di situ ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dia perbaiki. Dalam arti lagu itu menggambarkan bahwa mereka betul-betul taat, hormat akan Tuhan dengan semua perintah Tuhan. Bukan cuma dibaca, dimengerti, dipahami, tapi dihayati dengan diterapkan. Kalau mereka baca, tadi ya kita bisa lihat video klip itu, baca Tanakh itu, mereka gak sekedar wudhu. Kalau kita tahu saudara-saudara kita yang muslim, kalau mereka baca Al-Quran, mereka akan wudhu, membersihkan diri. Itu bukan tradisinya orang-orang Islam, itu tradisi orang Yahudi. Ribuan tahun yang lalu mereka sudah terapkan itu. Banyak tradisi orang Yahudi yang kita nggak tahu sebetulnya tradisi orang Yahudi.
Kalau kita bicara tradisi puasa Senin Kemis itu tradisi orang Jawa atau orang Islam. Enggak, orang Yahudi dari ribuan tahun lalu sudah bicara puasa seminggu 2 kali, Senin Kemis. Nah, mereka betul-betul berusaha menerapkan ajaran itu secara luar biasa. Ketika mereka baca bukan sekedar membersihkan diri, mereka ikat tangan mereka. Bapak Ibu lihat tadi ya, ada tali yang mereka ikat, di sini ada kotak. Biasanya mereka taruh kotak. Nah, kotak tevilim itu syaliat. Itu mereka menerapkan apa yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema itu kan berbunyi, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Wahai Yahweh Elohim yubechol lebab, yubechol nefes, yubechol me'ot. Hai orang Israel, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasih Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan mereka tulis itu, mereka taruh di kotak. Diikat di tangan, kemudian mereka taruh di kotak di kepala, diikat kepala. Ulangan pasal 6 itu ayat yang ke-8 dan 9 itu menerapkan itu secara harafiah. Walaupun sebetulnya maksudnya adalah bukan ditulis itu tulisan pengakuan iman itu taruh di kotak tangan, di kepala. Maksudnya apapun yang kamu pikirkan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Apapun yang kamu lakukan dengan tanganmu, lakukan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan untuk memuliakan Tuhan. Tapi mereka menerapkan sampai begitu harafiah. Esensinya Bapak Ibu Saudara bahwa mereka begitu luar biasa menerapkan ajaran itu. Bukan sekedar lagu. Mazmur 10 ayat 16 itu bahwa Tuhan itu Raja. Tapi mereka terapkan di dalam hidup mereka. Bahkan lagu tadi Hashem Melek. Itu jadi kesaksian mereka yang bahkan mereka garap itu lagu. Sebetulnya lagu dalam ibadah. Mereka garap jadi satu lagu pop. Lagu pop bahkan dengan irama rap. Dan lagu itu sempat menduduki tangga lagu teratas di Amerika selama beberapa minggu. Tolong diputarkan video klip yang kedua. Orang suka ngikutin lagu ini. Mereka gak ngerti bahwa lagu ini adalah pengakuan iman, ungkapan iman orang Israel bahwa Tuhan itu adalah Raja. Ini lagu yang berapa tahun lalu lah. Sempat menduduki tangga lagu teratas di Amerika yang digarap oleh Gad Elbaz. Hashem Melech. This is the world makeover. Mashiach will come take over. You ain't gotta be me or see what I see. All you gotta do is take a look forward. Lift up your eyes to the sky, spread out your hands. Suaranya bisa keras sedikit. Son. Pump up the value every day. Stand in place, heart racing, no words to say. Pressure builds, trying to hold my face. Mind dribbling like nothing today. Wake up from everything. Narasi rap ini bicara bahwa Allah itu Raja. Hashem is the King. Hashem Malach, Hashem Yimloch le'olam va'em. Hashem Malach, Hashem Yimloch. Ya cukup, terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di situ lagu itu orang-orang sekedar ikut tanpa mengerti maknanya. Tapi sebetulnya mereka mau memberikan ungkapan iman itu agar semua bangsa di dunia tahu bahwa Tuhan itu Allah, Tuhan itu Raja. Satu-satunya harus kita sembah dan kita harus taat kepada Dia. Dan sekali lagi ketaatan yang luar biasa. Orang sekedar ikut nyanyi tapi tidak tahu maknanya. Nah, hal yang luar biasa yang dilakukan orang-orang Yahudi ini. Bahkan satu survei yang saya baca dari catatan pendeta Eka Dharma Putra almarhum, survei itu menemukan bahwa di Amerika ketika diadakan satu survei menyelidiki suku atau etnis yang paling bisa menjaga identitasnya adalah orang-orang Yahudi. Mereka betul-betul menjaga autentisitas mereka, keautentikan mereka sebagai orang Yahudi. Mereka jalankan ajaran agama Yahudi. Ketaatan yang luar biasa, hormat yang mendalam yang luar biasa kepada Tuhan. Dan itu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lagu itu buat mereka bukan sekedar nyanyian, tapi bagaimana kita memaknai lagu itu. Meresapi, menghayati dalam hidup sehari-hari.
Coba kalau kita bandingkan lagu itu saja dengan hidup kita. Orang Yahudi itu luar biasa ya. Berdoa saja atau baca Alkitab aja mereka siapkan diri sedemikian rupa. Coba kalau kita menghadap Tuhan, betul-betul kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan tidak? Saya yakin Bapak Ibu Saudara di sini rajin berdoa ya. Minimal sehari 3 kali lah ya berdoa ya. Doa makan pagi, makan siang, makan malam gitu ya. Tapi coba kita lihat introspeksi. Ketika kita berdoa, ketika kita menghadap Tuhan, apa isi doa kita? Menempatkan Tuhan sebagai raja enggak? Sebagai Tuhan tidak? Atau sebagai pesuruh? Isi doa, daftar belanjaan kan? Tuhan minta ini, minta itu, bla bla bla. Atur ini itu, segera Tuhan. Lu pikir Grab gitu kan, segera gitu kan. Sudah kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan tidak? Orang Yahudi kalau ibadah itu tidak sembarang, kita lihat tadi kan. Mereka betul-betul persiapkan hati, pikiran, ikat tangan, kepala, betul-betul maksimal. Kalau kita bagaimana? Waktu kita menghadap Tuhan. Tuhan itu raja loh. Raja alam semesta. Ya, kadang-kala kami sudah berikan yang terbaik nih. Wah, semua dandan rapi ya, datang ke gereja, dulu dengarkan firman. Coba kalau khotbah saya ini sudah setengah jam. Saya bisa lihat perbedaan Bapak Ibu Saudara yang lihat saya nganggu-nganggu sama. Kelihatan begitu kan. Ini kursi-kursi ajaib ini. Kalau ada punya saudara, teman susah tidur bawa ke gereja ini. Ini kalau duduk waktu khotbah bisa sembuh itu penyakitnya itu kan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang merasa tersindir dengan saya, waduh, mending ibadah di rumah aja nih, ibadah streaming aja ini kan di YouTube gitu kan. Untuk yang di rumah, gitu kan. Ini kan di rumah juga ada ini Bapak Ibu ya. Yang di rumah, daripada ibadah di gereja, udah repot-repot mandi pagi-pagi, udah dandan cantik-cantik, ganteng-ganteng ke gereja ditegur pendeta. Kalau ngantuk-ngantuk mending di rumah. Ibadah tinggal lihat TV, mereka pasang kan streaming di YouTube. Ketika saya bicara amin, amin, sambil minum, kan enak di tempat tidur kita ibadah sambil ngopi, ngeteh, makan roti, nggak usah repot-repot harus mandi kan, bangun tidur tinggal nyalakan TV, ibadah sambil sarapan, amin, amin, wah, santai. Habis itu kan tinggal transfer aja rekening. Orang Yahudi begitu militannya. Kenapa? Karena rasa takut akan Tuhan itu. Hormat yang mendalam, taat yang luar biasa. Lagu-lagu itu bukan sekedar lagu. Ungkapan iman mereka. Mereka mengerti, mereka pahami, mereka hayati makna lagu itu. Nah sekarang kita akan coba hayati. Ya, kita akan pahami, mengerti, pahami dan hayati makna bacaan kita. Sekarang kita lihat bacaan kita. Mazmur 104. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mazmur 104 itu sebetulnya sama dengan Mazmur 103. Itu sama-sama lagu, sama-sama nyanyian. Mazmur 103 dan Mazmur 104 itu ajakan dari pemazmur, ya, di dalam nyanyian itu ajakan kepada jiwa dia sendiri untuk menyanyi memuji Tuhan. Coba lihat Mazmur 103. Tadi merupakan nas pembimbing kita. Ayat pertama bunyinya apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Sama kalau kita lihat 104 ayat pertama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, engkau sangat besar. Dan selanjutnya. Yang jelas Mazmur 103, Mazmur 104 ini nyanyian di sini ajakan dari pemazmur kepada jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan. Namun perbedaannya Mazmur 103 ajakan memuji Tuhan karena karya Tuhan. Karena kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan si pemazmur. Kita sudah disertai sepanjang perjalanan 2020. Sudah belum kita mengucap syukur, memuji Tuhan. Untuk penyertaannya, untuk kasih setianya. Nah itu Mazmur 103 yang bicara itu. Tapi Mazmur bacaan kita, Mazmur 104. Di situ ajakan pemazmur untuk memuji Tuhan. Yang diarahkan kepada kebesaran Tuhan. Kepada kuasa Tuhan atas alam semesta. Itu bacaan kita. Coba kita lihat. Bacaan kita dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Yang berselimutkan terang seperti kain. Yang membentangkan langit seperti tenda.
yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu yang bergerak di atas sayap angin, dan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, di sini Allah digambarkan sebagai seorang raja besar. Raja alam semesta ini dengan segala keperkasaan, dengan segala kuasanya, bahwa dia yang mengendalikan alam semesta ini. Dan dikabarkan di sini dengan segala kemegahannya, engkau berpakaian keagungan dan semarak yang berselimutkan terang seperti kain. Digambarkan Allah itu sebagai raja dengan kemegahannya, baju atau pakaian kebesarannya, jubahnya itu adalah terang. Langit adalah atap istananya, dikatakan yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu. Jadi atap istananya itu adalah langit, kamar-kamar dia itu adalah awan. Kemudian kalau kita lihat ayat 5, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya. Bumi, tumpuan. Istilahnya dia punya istana. Tumpuan singgasana dia. Mazmur 104, nyanyian pujian menggambarkan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan dia berdaulat atas segala ciptaannya. Dialah sang empunya jagat raya seisinya. Nah, catatannya buat kita Bapak Ibu Saudara. Kita mengerti memahami tidak? Kalau kita sudah mengerti memahami itu, bagaimana kita menghayati bacaan ini? Seperti orang Yahudi. Mereka gak sekedar ucapkan atau nyanyikan Mazmur itu, tapi ketika mereka pahami, mereka hayati dengan rasa takut, hormat yang mendalam, dan taat kepada Tuhan. Dan itu mereka terapkan. Kalau Tuhan Raja ya ayo kita taat pada dia, segala perintahnya dan sebagainya. Nah catatan kita apa yang kita mau terapkan di dalam bacaan ini? Orang-orang Yahudi begitu betul-betul bisa menunjukkan keautentikan mereka, keaslian mereka, kemurnian mereka sebagai umat Tuhan. Dan seharusnya kita juga bisa menunjukkan autentisitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang empunya alam semesta ini. Ingat, ketika Allah menciptakan manusia, kita diciptakan segambar dengan dia. Kejadian pasal 1, mari kita ciptakan manusia. Kita jadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Homo imago Dei, manusia itu gambar Allah, citra Allah. Dan citra Allah yang bisa jadi parameter untuk kita adalah dalam dari Tuhan Yesus. Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus kita bisa lihat wajah gambar Allah. Seperti itu seharusnya kita hidup. Sesuai dengan keteladanan Kristus Yesus. Dan bagaimana keteladanan itu kita terapkan bicara mengenai alam semesta? Sudah belum kita memperhatikan alam? Bapak Ibu Saudara, banyak yang mengkritik bahwa alam semesta ini rusak, dieksploitasi karena ikutin ajaran Kristen. Kenapa? Karena dalam Alkitab orang Kristen, sebetulnya Alkitab orang Yahudi juga ya, Tanakh, kitab Kejadian pasal 1 kan ada digambarkan di situ ketika Allah menciptakan kita supaya manusia menaklukkan alam. Saya akan bacakan di dalam Kejadian pasal yang pertama di ayat yang ke-28, Kejadian pasal pertama ayat 28, Allah memberkati Adam Hawa yang setelah diciptakan, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sehingga manusia berpikir, kita punya tugas, kita punya hak untuk menaklukkan alam. Dan dengan teknologi, kita bukan sekedar menaklukkan alam, kita mengeksploitasi alam. Padahal kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 2, di situ ada perintah dari Allah untuk kita juga mengusahakan memelihara alam ciptaan. Kejadian pasal 2 di ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu, Adam, menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia punya tugas. Bukan hanya untuk menaklukkan alam. Tapi sejauh mana kita betul-betul mengerti tugas tanggung jawab kita untuk memelihara alam. Sudah belum kita mempergunakan teknologi untuk betul-betul mempermuliakan Allah. Kalau memang Tuhan itu adalah Raja, alam ini punya Dia, ayo kita pergunakan alam semesta yang milik Dia ini secara bertanggung jawab. Bukan kita eksploitasi, tapi kita pelihara.
Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita bicara mengenai bagaimana kita mengelola alam semesta ini secara bertanggung jawab, agar alam ini tetap bisa kita nikmati. Saya kalau cuti biasanya jalan dengan keluarga, menikmati alam betul. Bapak Ibu Saudara kalau ada waktu cuti liburannya cutinya ke mall nggak? Atau ke alam? Beberapa hari yang lalu saya biarkan anak istri saya pergi dengan saudara-saudara karena saya banyak tugas pelayanan. Jalan-jalan cari di Sentul sana itu ada air terjun, ada sungai. Ketika kita menikmati alam. Saya suka jalan kemana-mana, Danau Toba, Bali. Buat saya itu satu hal yang luar biasa alam itu. Segala stres kepenatan hidup. Ketika saya lihat laut, danau, air terjun sungai, mandi. Wah. Dan alam itu begitu luar biasa. Itu titipan Tuhan buat kita. Sejauh mana kita betul-betul mengerti bahwa itu bukan hanya sekedar warisan untuk anak cucu. Tapi kita punya tugas untuk memelihara. Karena kalau kita bicara mengenai alam yang ada di Jabodetabek saja banyak yang rusak. Kali, Ciliwung yang banjir dan sebagainya kotor. Ya paling tidak kan tidak lepas dari tangan-tangan kita yang tidak memelihara alam ini. Yang sampah dibuang sembarangan begitu kan. Saya perhatikan juga di keluarga besar Jemaat Catipon sudah berusaha menerapkan untuk mencintai alam, paling tidak gaya hidup untuk paperless ya. Tidak ada lagi dibagikan ini ya, benih, warta jemaat, tata ibadah, semua sudah pergunakan teknologi. Karena setiap lembar kertas untuk warta jemaat yang dibagikan ya dalam bentuk hard copy begitu kan, itu kan berapa banyak batang pohon yang harus ditebang. Bagus ketika kita sudah pergunakan elektronik, warta dalam bentuk elektronik, PDF dan sebagainya. Nah, di gereja saya juga kami siapkan barcode di depan, orang tinggal scan, kemudian dia bisa pulang bawa warta jemaat, informasi sebagainya. Itu bagian dari bagaimana kita ambil bagian untuk menghormati karya ciptaan Allah ini. Di Jabodetabek kayaknya baru larangan penggunaan plastik, baru. Gereja Kristen Jawa Tengah, ya GKJW, GKJ Kristen Jawi Wetan, GKJ, itu sudah beberapa tahun yang lalu menerapkan. Mak-maknya kalau ke pasar, itu mereka sudah gak bawa lagi plastik, resek apa. Mereka bawa tas. Kita ini kan karena terpaksa sekarang Alfamart, Indomaret tidak sediakan. Tapi kalau GKJ, GKJW itu sudah terapkan dari beberapa tahun lalu. 5 tahun yang lalu lebih. Untuk ibu-ibunya selalu bawa tas sendiri. Kita kan karena kepepet aja ya baru gak pergunakan tas kresek. Padahal setiap tas plastik itu susah untuk didaur ulang. Dan cukup menciptakan hal yang buruk untuk alam ini. Dan bukan itu aja ya. Banyak hal lain. Sebelum saya ditugaskan di Penabur Jakarta, saya ditugaskan di Rio. Dan paling kerap kali saya tegur jemaat yang seringkali kalau mereka mau daur ulang atau buka lahan baru, supaya simpel daripada mereka pakai alat-alat berat dengan biaya cukup besar, mereka tinggal bakar lahan-lahan itu. Dan asapnya tinggal mereka ekspor kan, ekspor ke Malaysia ke Singapura gitu kan. Padahal alam yang rusak karena asap itu bukan main. Dan kadang-kala kita terlibat, lahan-lahan itu punya kita. Maksudnya anak-anak Tuhan juga. Atau kalau kita lihat Freeport, kerusakan alam yang dibuat bukan main. Dan ada suara kita untuk hal semacam itu, sudahlah itu urusan pemerintah. Seharusnya kita juga punya andil di situ. Menyampaikan suara kebenaran ketika ada illegal logging, perusakan alam dan sebagainya. Sejauh mana kita juga ambil bahagian untuk kegiatan-kegiatan pencintaan alam dan sebagainya. Itu tugas panggilan kita sebagai gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah firman pada saat ini menjadi catatan untuk kita. Nyanyian lagu di dalam Mazmur bukan hanya kita mengerti dan pahami, tapi bagaimana kita menghayatinya dengan menerapkannya dalam hidup keseharian kita. Seperti yang orang Yahudi. Mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka punya rasa hormat yang mendalam. Mereka taat. Lagu nyanyian itu bukan hanya sekedar mereka ucapkan, mereka lantunkan. Tapi mereka hayati dengan mereka terapkan dalam hidup sehari-hari. Dan itu yang juga seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mari di tahun yang baru 2021 ini kita mengisi lembaran tahun ini dengan tetap berikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai Raja. Sebagai sang pemilik alam semesta dengan hidup memperhatikan alam.
Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya. Roh Kudus yang mampukan kita untuk menerapkannya dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati.